Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Pak Alek dan Bu Fatimah ya. Saya Profesor Muhammad Hafiz mendapatkan perintah dari atasan untuk memediasi keluarga Alek dan Fatimah. Informasi awal dari Kadis, si Fatimah sudah mengajukan permohonan cerai. Dan si Alek juga ada indikasi sudah sering keluar rumah juga ya, meluyur. Nah, pertama saya bacakan dulu ya tata tertib yang akan kita lakukan. Pertama, apakah betul Anda sepakat menyelesaikan masalah ini melalui mediasi? Sepakat ya. Nah, ini kita sepakati bahwa persoalan ini akan kita lakukan mediasi dan pembiayaan itu adalah dari dinas ya. Pertama saya ingin tahu dulu yang persis ya persoalannya itu dari Fatimah sendiri dulu. Dia punya usaha, usahanya itu gagal dan nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Dan sudah beberapa bulan ini setiap malam sering keluar malam, karena dia apa-apa nggak ada kejelasan apa-apa, keluarnya subuh dan sikap dia itu juga udah berubah. Ngobrol di rumah, sudah pulang, masuk tidur, berangkat lagi kantor, pergi lagi, terus pulang lagi subuh. Jadi di rumah itu cuma sebentar dan sering marah-marah sekarang. Jadi pertama utang 3 juta per bulan ya, dengan gaji katakanlah mungkin gaji 7 juta ya, tinggal 4 juta ya, itu masa berkurang ya. Yang kedua, kamu sudah pulang malam ya, kadang-kadang subuh baru kembali ke rumah, jadi tidak ada hubungan antara keluarga itu. Nah, sehingga Anissa ini ya mungkin terpaksa harus mengajukan gugatan cerai kan begitu ya, kepada Kadis, itu izinnya Kadis ya dalam hal ini gugatan cerai. Nah sekarang menurut Alek bagaimana nih? Baik Pak, memang betul kami sudah terkena utang di bank karena kami rencana awal kan kami utang 3 juta dengan hutang ke bank itu sekitar 100 juta lebih Pak. Nah, 100 juta lebih itu buat modal kami untuk membangun usaha Pak. Membangun usaha kemauan kami usaha untuk mencukupi kebutuhan kami sama istri kami dan lain-lain Pak. Nah, secara berjalannya waktu, usaha yang kami rilis dari nol itu kurang berhasil Pak, ibaratnya gagal dalam mendirikan usaha Pak. Nah, terus uang modalnya sudah habis, sudah terlanjur utang, dan itu tadi Pak seperti yang Fatimah tadi katakan, dengan gaji 7 juta sudah ada potongan 3 juta dan saya masih ngirim ke orang tua Pak. Dan salah saya jujur pas ngasih ke orang tua saya kadang tidak masih tahu ke Fatimah dulu Pak, gitu Pak. Oke, jadi ini udah jelas masalahnya ya. Pertama memang diakui oleh si Alek ya, itu memang usaha ya, usaha yang gagal ya. Tentu ini merupakan suatu risiko keluarga. Nah sekarang kan si Fatimah kan bisa memikirkan efek dari perceraian itu, bagaimana masalah anak nanti ya kan. Nah itu kalau memang jadi cerai, maunya anak siapa yang membawa itu merawat? Kalau anak biar saya aja. Itu gimana tuh? Saya membiayai. Kalau dia nanti cerai, tetap anak sama dia bawa gimana? Anak kalau dibawa si Fatimah tidak apa-apa, yang penting jangan membatasi waktu untuk saya untuk meminta bertemu dengan anak kami. Oke, jadi ini memang itu Alek silakan ya kalau memang itu keputusan dari pimpinan atau nanti pengadilan untuk bercerai dan anak dibawa ini. Tapi saya selaku mediator ingin memberikan kesadaran dulu. Pertama, cerai itu kan
paling dibenci ya oleh Tuhan, walaupun itu bagi Islam itu ya halal yang dibenci lah ya gitu ya. Nah, tolong ini dipikirkan lagi. Artinya jangan terlalu jauh berpikir masalah ke pengadilan untuk cerai ya. Artinya si Anissa walaupun istilahnya kurang ya sekarang dengan kondisi bayar utang ini, tetapi si Alek ini jujur, artinya ini buat usaha kalian juga ya. Artinya bukan untuk macam-macam, tapi memang diuji kesabarannya kira-kira begitu ya. Nah sekarang dengan kondisi ini betul juga dugaan si Fatimah, ternyata uang itu bukan hanya untuk bayar utang saja, tetapi juga mengirim juga ke orang tua seperti itu ya. Nah bagaimana menurut Fatimah, mau nggak kembali ke rumah dinas ya? Kemudian nanti ke Alek juga kita berharap kembali waktu dan ininya kembali sesuai ya pulang kerja ya, pulang ke rumah gitu kira-kira ya. Menurut Fatimah bagaimana? Siap nggak kembali ke rumah lagi? Tidak siap, karena banyak juga teman-teman saya bilang si Alex bertemu dengan perempuan di luar, dan setiap bulan juga gaji dia tidak saya terima. Jadi untuk kehidupan ini hanya gaji saya saja. Makanya ya, dan teman-teman saya juga kedapatan si Alex ketemu perempuan dan nggak pernah menafkahi juga. Nah ini udah mendasar ini Lek ya, kamu tidak memberi nafkah, kemudian juga kamu sudah ada indikasi selingkuh segala macam. Kira-kira kamu bisa nggak tobat gitulah ya, mengurangi tidak berselingkuh lagi ya kan, tentu kan. Kemudian nafkah ini ya tolong dipenuhi ya, dalam hal ini sama sekali tidak, walaupun bagaimana kan itu kewajiban kamu gitu ya. Nah kira-kira itu gimana? Pesan harap dari kami untuk Fatimah bisa kembali lagi ke keluarga kita, membangun keluarga kita menjadi lebih baik lagi, harmonis seperti semula. Dan nanti untuk masalah gaji, sisa-sisa uang bisa kita bicarakan kembali Pak. Itu Pak. Perempuan gimana? Kalau misalnya dia taubat, nggak ketemu cewek lagi, terus nggak lanjut dengan biaya, dengan uang dia. Kalau misalnya ngirim orang tua jujur sama keluarganya, ya saya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ketahuan sekali, udah nggak bisa dimaafkan lagi. Nah itu tegas Fatimah nih. Kira-kira kamu siap nggak tuh dengan ketegasan Fatimah itu? Artinya pokoknya sisa gaji kamu tuh kasihkan Fatimah begitu ya. Nanti kalau perlu ngirim ke orang tua kamu, biar Fatimah yang ngirim, jangan kamu diam-diam begitu ya. Karena ini kan udah gaji kalian berdua bersama begitu ya. Jadi biar Fatimah yang mengirim. Kemudian kamu juga yang diduga berselingkuh dan segala macam ini itu bisa diberhentikan nggak itu kira-kira? Bisa Pak, karena awalnya seperti itu karena kami ditinggal oleh istri pulang ke rumah orang tua, jadi kami kadang merasa kesepian, jadi kami mencari liburan di luar gitu Pak. Nah, ini kan jelas ya terima ya, ada keinginan ya, artinya ini saya memahami ada kesepakatan kalian untuk berbaik lagi gitu ya. Nah oke, kalau begitu saya bacakan keputusan kesepakatan ini. Pertama dipahami ada indikasi keluarga ini sudah mau cerai. Yang kedua persoalannya menyangkut masalah nafkah ya, dalam hal ini karena gaji untuk bayar utang dan sisanya pun juga tidak jelas gitu. Akhirnya ini sisanya semua diserahkan kepada istri kan gitu ya. Kemudian sang suami juga akan bekerja dan kembali ke rumah sesuai dengan waktu biasanya dan tidak lagi untuk berkeluaran lah katakan itu, apalagi berselingkuh begitu ya. Kira-kira disetujui ya? Kalau begitu, karena ini merupakan suatu kesepakatan dan akan berkekuatan hukum tetap, dan ini akan saya laporkan ke pengadilan agama dan akan menjadi catatan di pengadilan agama. Dan tentu ini tidak bisa lagi si Fatimah untuk mengajukan perceraian ya dengan alasan kali.
dan mohon ditandatangani sepakatan itu. Baik. Baik, saya tandatangani selaku mediator Anda, dan ini akan dicatat di Pengadilan Agama, dan saya laporkan juga kepada Kadis bahwa ini sudah diselesaikan. Demikian, terima kasih dan silakan untuk bersalaman. Ya.